Oke, Pak. Oke, Pak, terima kasih. Oke, saya akan membacakan surah Yasin ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizur rahim. Litunjira qawma man unjira abahum fahum غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلا الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأقصيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين Sadaqallahul azim. Oke, Pak, saya akan menuliskan eh, surah Yasin yang saya baca tadi. Kelas, Pak, saya akan tampilkan hasil tulisan saya. Oke, saya akan bacakan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizur rahim. Terima kasih. Terima kasih Pak atas pertanyaannya ya. Menurut pendapat saya tentang asbabul atau tujuan dari surah Al-Alaq diturunkan, yaitu dengan tujuan menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, wahyu dan peran manusia dalam mencari pengetahuan dengan cara yang benar. Surah ini membuat atau memuat ajaran dasar tentang penciptaan manusia serta penekanan bahwasanya segala pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Di sini dijelaskan di dalam Iqra, Iqra itu bukan saja kita membaca, tetapi kita memahami dan menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Karena tujuan turunnya surah Al-Alaq ini adalah untuk mengingatkan umat manusia bahwasanya ilmu pengetahuan ini dimulai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Ayat pertama yang diturunkan ini adalah Iqra bismi rabbikal halak. Artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menunjukkan betapa pentingnya kita membaca sesuatu apalagi dalam segi pengetahuan ataupun ilmu pengetahuan karena dari kata ikro itu bacalah, dari baca kita dapat mengetahui segala sesuatu apa yang kita inginkan, apa yang kita kita ingin tahu tentang ilmu tersebut. Tanpa membaca, kita tidak akan mendapatkan pengetahuan tentang sesuatu. Justru itu dia kenapa di surat Al-Alaq ini diturunkan pertama kali, karena pertama kali itu Nabi tidak tahu membaca, tetapi Allah menurunkan wahyu itu, bacalah. Maka eh,
Salah satu surat yang menjelaskan tentang pentingnya menuntut ilmu atau pengetahuan itu tercantum dalam surah Al-Alaq. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Demikianlah jawaban singkat saya, Pak. Finish dulu rekamannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini adik-adik? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum Ibu melanjutkan pelajaran pada hari ini, Ibu akan memeriksa dulu tempat duduk kalian apa sudah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, maka kita akan melanjutkan materi pada hari ini. Nah, apa yang kalau masih ada yang ingin keluar, silakan keluar untuk buang air atau bagaimana. Nah, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan lanjutkan materi kita pada hari ini. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan materi kita, maka salah satu dari kalian memimpin doa pada hari ini. Nah, setelah diambil saja ketua kelas ya. Oke, terima kasih untuk ketua kelas yang telah memimpin doa pada hari ini. Eh, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian ya. Saya akan absen dulu, siapa tahu pada hari ini ada yang tidak hadir. Uh, Oke, sudah. Nah, sekarang Ibu akan mengingatkan di kelas 10 kalian sudah mendapatkan tentang soibul iman, pengertiannya dan jenis-jenisnya. Kemudian kalian sudah mendapatkan penjelasan tentang sebagian cabang-cabang iman, itu berupa mahabbah, khauf, dan raja. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan soibul iman juga, tetapi pada pertemuan ini Ibu akan menjelaskan tentang soibul iman, yaitu mensyukuri nikmat, menepati janji, menutup aib orang lain, dan menjaga lisan. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ibu akan men-share-nya gambar-gambar berikut ini ya. Oke, Ibu sudah kirimkan lewat lewat Google, lewat WA Group, yaitu tentang gambar pertama menunjukkan seseorang yang menepati janji ya, melakukan janji dengan orang lain. Kemudian gambar kedua yaitu melakukan sujud syukur ya, mensyukuri nikmat. Gambar ketiga yaitu tentang orang yang menjaga lisan, menutup mulutnya berarti menjaga lisan. Dan yang terakhir yaitu orang yang saling berbicara tentang aib orang lain, berarti menutup aib orang lain. Nah, sekarang kita masuk pada pembentukan kelompok, yaitu Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok ya, yang terdiri dari 4 kelompok. Kita akan membagi kelompok secara heterogen. Kelompok nomor 1 gabung dengan kelompok 1. Kemudian kelompok 2 bergabung dengan nomor 2, kelompok 3 juga begitu, dan seterusnya. Nah, untuk tugas LKPD-nya kelompok 1, dia memahami gambar nomor 1. Kemudian, untuk tugas kelompok 2 yaitu gambar nomor 2. Dan untuk tugas kelompok 3 yaitu memperhatikan gambar nomor 3. Dan yang terakhir adalah kelompok 4 memperhatikan gambar nomor 4. Silahkan dikerjakan, silahkan didiskusikan di dalam kelompok, dan tiap kelompok itu mendapatkan tugas mempresentasikan ketika selesai berdiskusi tentang gambar-gambar yang telah Ibu berikan tadi. Nah, untuk kelompok 1 kalau sudah selesai silakan dipaparkan saja hasil diskusinya, dan kelompok-kelompok lain memberikan pertanyaan atau pernyataan tentang materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 1. Nah, oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2, silakan kelompok 2 dipresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Dan kelompok-kelompok lain yaitu kelompok 1, 3, dan 4 memperhatikan dan memberikan pertanyaan
dan pernyataan tentang hasil diskusi dari kelompok tersebut. Nah, oke, sudah. Apabila masih ada pertanyaan, dipersilakan. Kalau sudah, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya silakan memberikan pertanyaan atau pernyataan tentang materi yang diberikan. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Terus kelompok 4 yang terakhir yaitu menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, sudah semua untuk kelompok. Nah, kita berikan aplaus untuk keempat kelompok yang telah memberikan tugas mempresentasikan tugasnya. Dan kemudian jangan lupa tugas berikutnya yaitu pembuatan video. Nanti ketika kalian punya kendala, masalah, tolong hubungi saya untuk menyelesaikan tugas berikutnya, karena itu akan menjadi tugas terakhir dalam tiap kelompok. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit ya dari hasil penjelasan atau hasil diskusi kalian. Yang pertama yaitu mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat itu wajib bagi kita manusia ya. Karena apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah yang terbaik untuk kita. Kemudian yaitu menepati janji. Pasti ketika kita menepati janji itu pasti kita akan banyak teman karena kepercayaan orang itu tergantung amanah amanah dan tidaknya kita. Kemudian kelompok 3 tentang materi yang dipaparkan oleh kelompok 3 yaitu menjaga lisan. Ketika kita menjaga lisan, jangan sering-sering mengucapkan kata-kata kotor atau kata-kata yang dapat menyakiti orang lain. Ini sebagian besar ini siswa ini sering-sering bercanda, tapi bercandanya sudah keterlaluan hingga ada yang melukai hati orang lain. Jadi kita menjaga lisan. Kemudian kelompok 4 itu dia menjelaskan tentang menutup aib orang lain. Nah, sekarang itu banyak sekali anak-anak, apalagi pada SMA ya, banyak sekali anak-anak yang melakukan bullying. Bullying yang bisa mengakibatkan ada yang bunuh diri, ada yang sampai-sampai trauma. Nah, hati-hati ketika kita mengungkap, kita juga harusnya ketika kita melakukan curhat dengan teman itu kita lihat apakah dia bisa dipercaya agar tidak ketika kita marahan tidak akan membuka aib kita kepada orang lain. Nah, untuk seharusnya kita harus menjaga aibnya orang lain. Nah, oke, setelah saya menjelaskan, silahkan anak-anak, silahkan untuk satu orang mewakili untuk menyimpulkan materi pada pertemuan hari ini. Oke, silakan Adik Likna kalau sudah. Oke, kita berikan aplaus untuk anak-anak Adik Likna ya yang telah menyimpulkan pada hari ini. Nah, sekarang untuk melaksanakan indikator penilaian dalam video nanti itu minggu depan, saya akan nilai lagi, saya akan lihat hasil proyeknya kalian. Kemudian untuk LKPD-nya untuk oleh-oleh ke rumahnya nanti yaitu uji kompetensi pada halaman 58. Silakan dilihat saja di buku paket kalian. Oke, nah materi kita yang akan datang masih membahas tentang 4 Sohibul Iman tadi, tetapi dalam bentuk video pendek yang kalian buat. Nah, oke, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya tutup pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doanya dipimpin oleh ketua kelas. Oke, kalau sudah, oke, terima kasih untuk ketua kelas yang telah memimpin doa pada hari ini. Insya Allah kita tiba ke rumah dalam keadaan selamat. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang, tolong dimaafkan karena saya juga masih manusia biasa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.